wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Puspitaria, NIM 20250111080303. Baik, di sini saya akan mempersembahkan sebuah video wawancara tentang pendidikan kebinekaan global pada sekolah dasar. Selamat menikmati. Mengintegrasikan pendidikan global dalam kurikulum lebih ke mapping ya. Jadi di situ setiap kelas itu sudah punya materinya tentang pendidikan global. Salah satunya yang di kelas ini 4, 5, 6. Kalau untuk di kelas rendah itu saya ngambil gambaran di kurikulumnya ya. Kalau di kelas rendah itu lebih ke 1, 2, 3 berkaitan dengan toleransi, terus macam-macam agama di Indonesia. Ini salah satu bentuk integrasinya. Kalau di kelas tinggi lebih ke bagaimana sikapnya masyarakat seperti apa, itu juga sudah diajarkan di pendidikan Pancasila di kelas tinggi. Sudah berintegrasi. Baik, pertanyaan kedua menjadi bagaimana cara itu mengadakan pola masyarakat dalam pendidikan global. Kalau di kelas saya sih khususnya kan kita sudah ada grup ya. Jadi di situ kita jadikan sebagai sarana untuk saya dan wali murid sebagai bagaimana sih anak-anaknya di sekolah itu dengan kami dan bapak ibu sebelumnya. Mungkin di situ akan tergambar bagaimana itu toleransi apa masalah apa yang ada di sekolah kita sampaikan kepada anak. Jadi seperti itu bekerja sama antara sekolah dengan orang tua di rumah. Selain itu juga ada program dari sekolah setiap 1 tahun sekali itu ada pertemuan dengan murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Sama juga tujuannya seperti yang ada di grup silaturahmi, terus bagaimana cara kita menyelesaikan masalah terkait toleransi pendidikan global, bagaimana anak di sekolah kita sampaikan semua di sini. Metode apa yang paling sering ibu atau gunakan untuk mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan? Umum ya bagi anak sekolah, kalau di kita itu ada koperasi GIM. Kita punya program koperasi GIM. Program ini ada setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Koperasi GIM ini berkaitan dengan numerasi, literasi. Nanti di situ kan semua anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Biasanya dikasih soal, contohnya numerasi nih. Numerasi itu hari Rabu. Di situ dikasih soal, kemudian dikerjakan secara berkelompok. Itu dimulai dari kelas rendah di situ ada, kelas tinggi di situ ada, heterogen ya. Jadi dengan kemampuan yang berbeda. Jadi di situ kan nanti ada saling menghargai ya antara kemampuan yang satu dengan yang lain. Jadi itu bentuknya bentuk program sekolah namanya koperasi. Tema selanjutnya apa tantangan terbesar dalam mengajarkan nilai kebinekaan kepada siswa di sekolah dasar ini? Tantangan terbesarnya itu karena kita di kelas, khususnya saya ya, di kelas rendah kita melalui ya itu yang membuat juga ya, jadinya kita sudah fokus mengajarkan materi tapi anak belum tentu bisa fokus mengajarkan ya. Ada yang punya bermain dan sebagainya, itu membuat pembelajaran itu bagus. Terima kasih, mungkin bisa saya baik, sekian dari saya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan kebinekaan global di sekolah dasar, baik itu dari kurikulum maupun metode pembelajarannya. Di sini yang pertama yaitu kurikulum.
Kurikulum pendidikan di SD harus mencakup aspek kebinekaan global seperti pengenalan budaya, agama, dan tradisi yang berbeda. Kurikulum dirancang untuk mempromosikan toleransi, empati, dan pemahaman terhadap perbedaan. Kurikulum juga mencakup topik seperti hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan sosial. Kemudian pendidikan kebinekaan global di sekolah dasar itu juga mempunyai metode pembelajaran yang dimana metode pembelajaran itu harus dirancang untuk mempromosikan baik itu interaksi dan kolaborasi antara siswa dari latar belakang yang berbeda-beda, serta dirancang untuk kemampuan berpikir secara kritis dan analitis untuk memecahkan suatu masalah. Jadi, pendidikan kebinekaan global di sekolah dasar itu dapat membantu warga sekolah nih untuk menjadi warga global yang lebih toleran, empatik, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian video dari saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan